Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ibadal muslim Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal huwa Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhriqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun
usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khayra ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul mu'minun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ummati akhir zaman yadhirul ulama wal fuqaha wa yabtaliyahumullah bi salasatil bariyah ulaika yaqulullah bi barakatin min kasbihim wasani yusallitullah bi sultanan zalim wasalis yahrul dunya bi ghairi iman atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada Sayyidil Ayyam ini, di Jumat pertama pada bulan Rabiul Awal ini, kita masih dapat diberikan suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam suasana wabah COVID-19, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan yang luar biasa. Mudah-mudahan di Sayyidil Ayyam ini kita mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar rahman dan rahimnya Allah turun di muka bumi negara yang kita cintai ini, negara Indonesia, agar COVID-19 ini segera sirna dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada pemimpin Islam, Nabiuna Khairul Bashar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bangga dengan firman Allah tersebut. Allah menyanjungkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu surah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah itu ayatnya luar biasa, sungguh sangat menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid ini, di hari bersejarah ini, hari kelahiran junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Khatib memberikan suatu informasi kepada jamaah salat Jumat yang dimuliakan. Apa firman Allah? Kuntum khaira ummah, wahai umat Rasulullah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah yang ada di negara Indonesia ini, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat dari umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kata ulama, bukan para kiai yang berkata, bukan Rasulullah yang berkata, tapi Allah Azza wa Jalla yang memberikan predikat kepada kita bahwa kita adalah sebaik-baik umat. Logika berkata, umat yang bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang sebaik-baik umat adalah yang mengerjakan suatu amal perbuatan baik dan mencegah perbuatan yang munkar. Harus beriringan, Pak. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, harus serasi. Kalau Allah menciptakan surga, pasti ada neraka. Kalau Allah menciptakan bumi, pasti ada langit. Kalau Allah menciptakan malam, pasti ada siang. Begitu juga umat Islam, kalau kita mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar beriringan, insya Allah kita termasuk golongan yang dimuliakan oleh Allah. Cuma lain kita amar ma'ruf saja.
Kebanyakan para kiai-kiai membahas yang makruh, yang baik, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, dan lain-lain sebagainya. Amar mungkarnya dilupakan. Amar mungkarnya kita lupakan. Anak kita tidak sholat, kita biarkan. Pelacuran di mana-mana kita biarkan. Perzinahan di lingkungan kita biarkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita sholat, kita puasa, kita pergi haji, mungkar di depan mata kita biarkan. Ada akul iman. Selemah-lemahnya iman. Di bulan Maulid ini, mari kita sama-sama berintrospeksi diri kepada diri kita, wabil khusus, apakah kita termasuk golongan kuntum khairah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemarin di daerah Bogor, remaja Islam daerah Bogor melakukan suatu sensus. Sensusnya nggak muluk-muluk tentang bagaimana, apakah dia sudah melakukan sholat atau tidak. Ternyata dari umur 7 bulan, dari umur 7 tahun sampai akhir balik, dari 100 orang yang mengerjakan, dari 100 orang yang disurvei, cuma 10 orang yang mengerjakan perintah Allah tentang sholat. Cuma 10 orang perintah Allah yang mengerjakan sholat. Luar biasa. Bagaimana tentang sehari-hari kita tiap hari Jumat, khatib memberikan suatu ceramah, khatib memberikan suatu nasihat, ternyata umat Islam banyak sekali yang meninggalkan sholat. Luar biasa. Apakah itu di lingkungan kita ada? Anak saudara kita, bahkan istri kita. Pak, orang yang melakukan mengerjakan suatu ibadah haji, kalau dia nggak ngerjain haji, nggak dikategorikan bukan orang Islam, masih Islam. Puasa begitu juga, tidak kerjakan puasa, masih dikategorikan dia termasuk orang Islam. Zakat juga begitu juga, dia tidak membayar zakat, masih dikategorikan dia masih dalam keadaan orang Islam. Tapi kalau orang yang tidak mengerjakan sholat, kafir kufurnya. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan zakat kita, bukan puasa kita, bukan amal ibadah kita, salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali mengenang kepada maulidnya, peringatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sekelumit tentang sejarah baginda Rasulullah, dan sekarang sudah dilupakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak pemuda-pemuda yang sudah tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas ulama kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ummati akhir zaman. Ini nanti ini umat di akhir zaman. Kata Rasulullah, zaman Rasulullah saja akhir zaman yaumal kiamah sudah antara telunjuk dan jari tengah berdekatan. Apalagi sudah 14 abad yang lalu Rasulullah meninggalkan kita. Betapa dekatnya akhir zaman ini. Saya ummati akhir zaman, nanti pada umatku pada akhir zaman, ya firul ulama wal fuqaha. Mereka sudah jauh daripada ulama. Ulama sudah dimusuhi, ulama sudah difitnah, ulama sudah dijauhi. Kalau sudah begitu, wa yabtaliyahumullah bisalasatin baliyat. Hai umat Islam, wabil khusus umat Indonesia, kalau kita jauh daripada ulama, jauh daripada orang-orang yang jihad kepada Allah, maka Allah akan menurunkan 3 malapetaka baginya. Ulaha yarfa'ullah bibarakatin min kasbihim. Yang pertama, Allah turunkan tidak akan berkah kepada kehidupannya. Dapat duit 10 juta, bawaannya kurang. 20 juta, kalau perlu saya jual apapun, baik itu yang ada di kantor maupun yang ada di mana.
baik itu dengan jalan yang tidak baik, korupsi ataupun bagaimana, dapat lagi 100 juta, kurang nggak berkah. Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur. Apapun yang ditanam pasti tumbuh di muka bumi Indonesia. Kenapa tidak ada keberkahan? Kita introspeksi diri, mungkin jauh daripada ulama. Apakah itu pemimpinnya jauh maupun umatnya yang jauh? Kita lihat pengajian-pengajian sekarang. Zaman Belanda saja malam Jumat masih berpada tilawatil Quran. Apakah itu baca suratul Kahfi maupun baca suratul Yasin? Tapi zaman sekarang ini umat Islam wabil khusus anak muda sekarang ini tidak baca qiraatul Quran, tapi apa? Main HP zikir seton, atau pergi ke mall, atau pergi kemanapun, lupa akan aturan-aturan Allah. Wasani yusallitullah bisultanan zaliman. Yang kedua, Allah utus pemimpin mereka itu zalim alias rakus. Kalau perlu saya korupsi sampai akar-akarnya. Kenapa? Kita jauh dari ulama. Allah utus pemimpin nih karena jauh daripada ulama. Wasalis na'udzubillah min zalik yakhrujud dunya bighairi iman. Allah matikan kita dalam keadaan tanpa membawa iman. Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kata saya, bukan kata ulama, bukan kata Habib, tapi riwayat menyatakan di yaumil pembalasan Allah, Rasulullah memanggil umatnya, ummati, ana laha, umatku, ini aku, sampai sebuah riwayat Rasulullah tidak akan masuk ke dalam surganya Allah sebelum umatnya masuk ke dalam surganya dahulu. Ada gak kira-kira pemimpin seperti ini? Rasulullah bukan dibesarkan oleh manusia. Rasulullah bukan dibesarkan oleh suku Quraisy. Rasulullah bukan dibesarkan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Tapi Rasulullah dibesarkan oleh Allah yang maha besar. Apa buktinya? Ada 3 dalil yang saya berikan kepada jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Al-Quran kalau kita baca, tatkala Allah manggil para nabi kecuali Nabi Muhammad, nggak pernah tuh Allah panggil dengan gelarnya atau sanjungannya atau apapun. Allah panggil hanya namanya saja. Allah panggil Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, hanya Adam namanya saja. Nabi Musa dijuluki oleh Allah kalamullah, wa kallamallahu Musa takiman. Enggak pernah Allah memanggil hai Nabi Musa, hai kekasihku, hai kalamku. Enggak, Musa saja. Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah, sama. Ya narukun bardaw wassalama ala Ibrahim. Allah panggil namanya saja Ibrahim. Musa, Isa yang gak punya bapak, Allah panggil tetap Isa. Wa idza qala Isa ibnu Maryam, nggak ada gelarnya itu, nggak ada embel-embelnya, nggak ada nabi, nggak ada rasul. Tapi beda dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nggak panggil nama Muhammad, Allah nggak panggil namanya Ahmad, tapi Allah panggil dengan gelarnya Muhammadur Rasulullah walladzi ma'ahum asidda'u 'alal kuffar. Allah yang menciptakan surga dan langit, Allah yang menciptakan kita. Menyebut Muhammad, tidak ada Muhammad saja. Ada umat Islam menyebut Muhammad. Allah sendiri yang menciptakan, yang membesarkan Nabi Muhammad, tidak pernah memanggil hanya Muhammad saja. Satu. Yang kedua, kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan haji, kita diperintahkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apakah Allah puasa? Enggak ada dalilnya fatwa ulama baik
ulama mazahib atau ulama sekarang, baik sahabat Rasulullah berfatwa Allah mengerjakan puasa, tidak. Aqimis sholat, kita diperintahkan oleh Allah sholat. Apakah Allah sholat bersama kita? Tidak ada dalilnya Allah mengerjakan sholat. Pergi haji, begitu juga tidak ada dalilnya Allah pergi haji. Tapi ada suatu perintah, sebelum hamba-hambanya Allah mengerjakan suatu perintahnya Allah, tapi Allah dulu yang mengerjakan. Apa itu? Yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Enggak diperintahkan hamba-hambanya itu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah dulu yang mengerjakan, baru diperintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu. Dua, tanda Allah membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pada saat kita proklamasi, para pemimpin-pemimpin, kita akan membacakan atas nama bangsa Indonesia Insinyur Soekarno-Hatta. Pemimpin kita dibacakan, disebut namanya setahun sekali. Begitu juga pemimpin-pemimpin besar, Napoleon Bonaparte dan yang lain-lainnya, hanya disebut sekali setahun ataupun beda dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak pernah nyebut satu kali saja sehari semalam, silakan keluar dari umat Islam. Kita dikategorikan golongan orang-orang yang kafir. Rasulullah disebut oleh umat Islam satu hari semalam 25 miliar kali. Dari mana hitung-hitungannya? Hitung-hitungannya kita azan, hayya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di Indonesia ada 1 juta masjid saja, dikaliin ajan berarti 1 juta. Ajan berapa kali? Sehari semalam 5 kali. Itu baru ajan. Tiap ajan disebut 2 namanya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap orang berarti 2 juta kali. Belum qomatnya. Belum pada saat kita tasyahud awal, kita tidak pernah menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kita tidak pernah mengerjakan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin besar bukan dibesarkan oleh manusia. Pemimpin besar dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan. Tapi tetap Rasulullah tanda sayangnya kepada umat. Dipanggil ummati, ummati, analah, analah. Sampai-sampai menjelang saya khotib terakhir ini, ada sebuah riwayat. Tatkala Rasulullah SAW bila mau dilahirkan, Abu Lahab musuhnya bebuyutan Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah lahir, dikirimkan seorang budak untuk bertanya, hai budak, silakan kamu kontrol dan informasikan kepadaku, kata Abu Lahab kepada budaknya, apabila dia Siti Aminah melahirkan seorang bayi perempuan, bilang kepadaku, aku akan penggal lehernya perempuan itu, karena pada saat itu perempuan lahir akan dibunuh. Budak datang kepada Abu Lahab, wahai tuanku Abu Lahab, sungguh sangat luar biasa engkau, telah lahir seorang laki-laki yang ganteng, yang bersinar. Mendengar kalimat laki-laki, Abu Lahab girang luar biasa. Girang karena keponakannya lahir. Allah Subhanahu wa taala mengganti pada hari Senin menurut riwayat. Pada hari Senin Rasulullah dilahirkan. Setiap hari Senin Abu Lahab terbebas dari siksaan Allah di kuburnya. Itu orang yang gembira saja, orang kafir, orang yang bukan Islam. Kalau sekarang orang non-muslim girang menyambut kelahiran Rasulullah, diberikan pahala oleh Allah, diringankan dosanya setiap hari Senin, tidak ada siksaan. Apalagi kita sebagai umat Islam. Tanggal 29
bulan Oktober lahirnya pemimpin besar, pemimpin kita, pemimpin yang akan menolong kita sampai kapanpun. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit khutbah Jumat kali ini kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa pemimpin kita. Kiranya Allah Subhanahu wa taala mengetuk dibukakan pintu rahman dan rahimnya Allah agar Indonesia terbebas dari COVID-19. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Satu saja doa diterima oleh Allah, insya Allah Allah akan kabulkan. Jangan sampai kita sholat pakai ini. Jangan sampai kita tidak ada silaturahmi, tidak ada salaman. Itu adalah silaturahmi, tandanya buktinya kita diampuni dosa-dosa kecil kita. Silaturahmi kita ada yang begini, ada yang begini, sudah keluar dari aturan-aturan Allah. Yakin, ya Allah ini berbahaya bagi agamamu. Ya Allah ini berbahaya bagi akidah kami. Ya Allah ini berbahaya bagi anak istri kami. Kalau sampai demikian berlarut-larut, ekonomi kita ludes, ekonomi kita sengsara, ekonomi keluarga kita. Saya takut, saya masih kuat beriman kepada Engkau ya Allah, tapi anak istri saya mungkin tidak kuat dalam menahan kelaparan. Untuk daripada ya di yaumil Jum'ah ini, di sayyidil ayam ini, kami jamaah yang melakukan sholat ini mengetuk pintu langit Engkau. Mudah-mudahan Engkau berkenan dengan doa kami agar COVID-19 ini Engkau sirnakan, Engkau musnahkan, Engkau hilangkan dari muka bumi negara yang kami cintai, yaitu negara Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irqaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah kama qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bada'a bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati sabbihati bi qudsi wa qala ta'ala mukhbiran alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'a wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah sallimna li ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah rzuqna li ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ighfir lana li ummatas sayyidina Muhammad. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana bima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Ada yang mau?